Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhlikri Zubaidi. Di sini saya sudah berada di salah satu tempat yang cukup melegenda di Pulau Madura, yaitu Pesarian Asta Ki Ageng Joko Tarub yang bertepatan di Dusun Pacenan, Desa Muntok, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Makam Ki Ageng Joko Tarub yang terletak di Dusun Pacanan, Desa Montok, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, mempunyai keunikan dan sejarah yang melegenda. Masyarakat Muslim khususnya dari luar Madura mulai ramai mengunjungi makam Joko Tarub yang dikenal menikah dengan seorang bidadari dari Kayangan yang bernama Nawang Wulan dan memiliki anak bernama Nawang Sari. Peninggalan yang masih tersisa berupa musola atau langgar beratap ilalang. Konon musola ini ada dengan sendirinya. Di lokasi pemakaman juga terdapat bangunan yang beratap ilalang. Di dalam bangunan tersebut terdapat 4 buah mirip batu nisan yang bertuliskan Nawang Wulan, Dewi Nawang Sasih, Raden Arjo Bondan Kejawen, dan Nawang Sari. Dan ada pula kain warna-warni yang dilambangkan sebagai selendang Nawang Wulan. Kain tersebut diyakini mempunyai manfaat tersendiri sehingga sebagian pengunjung ada yang membawa pulang. Bagi mereka yang sukses, maka kain itu dikembalikan dan membawa lebih banyak lagi. Anehnya, kain tersebut selalu cukup untuk kebutuhan para peziarah. Keunikan lainnya berupa pohon bambu yang mengelilingi area pemakaman Joko Tarub. Bambu-bambu itu dipercaya mampu melanggengkan hubungan cinta kasih lain jenis dengan cara menulis nama pasangan. Nama saya Adi Krisno sebagai juru kunci yang ada di Pesarian Joko Tarub yang ada di sini. Saya itu masih ada keturunan dari Joko Tarub yang ke-12 generasi. Kalau dulu bapak saya sudah meninggal, saya sebagai penerusnya sekarang. Kalau ada kurangan dan keliruan cerita ini saya mohon maaf. Ceritanya begini. Agung Joko Tarub itu asal-asalnya dari Banten, Jawa Barat. Kalau abahnya Syekh Maulana Mauribi dari Persia. Ada juga yang bilang dari Maroko. Dulu sama gurunya diutus menyebarkan agama Islam mulai dari tanah Jawa ke Madura. Tapi di Madura di sini langsung katanya dulu menetap. Dulu Agung Joko Tarub mandi di taman. Tamannya di pinggirnya makom itu. Sekarang tinggal bekasnya. Sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan. Jadi makom itu dikelilingi sama sendang pemandian Dewi Nawang Wulan. Kalau dulu sumbernya besar, berhubung perahu yang besar itu sampai masuk, anak cucunya takut ikut ke Jawa, sumbernya ditutup pakai gong emas. Udah nyampe ke taman, Agung Joko Tarub ketemu sama Dewi Nawang Wulan yang mandi di taman. Sama Agung Joko Tarub itu selendang terbangnya diambil, disimpan di rumahnya. Setelah itu kembali lagi Agung Joko Tarub ke taman, masih ada yang namanya Dewi Nawang Wulan. Kan selendang terbangnya udah diambil, jadi tidak bisa kembali, tidak bisa terbang. Setelah itu sama Agung Joko Tarub diajak pulang, lalu dijadikan istri sampai mempunyai keturunan Dewi Nawang Sasi yang ada di dalam cukup sana. Setelah itu Agung Joko Tarub mengadakan selamatan. Semua para kiai sama ulama itu diundang. Setelah selamatan, tusuknya sate itu diambil, ditanam, ditancapkan, hidup tumbuh pohon pring. Dikasih nama pring sujen. Katanya orang Madura pring sojin. Kalau bekas cikal kelapa itu yang kecil-kecil itu ditanam juga, hidup tumbuh pohon kelapa. Dulu mati, biar ada peninggalannya disuruh potong, tapi tidak boleh digergaji. Dibelah pakai becok, disuruh taruh di bawah langgar yang ada di sana. Kalau ceritanya langgar itu, musola itu, tiba datang sendiri. Pada waktu itu zamannya menantu cucunya Agung Joko Tarub, Kiai Ageng Osmotikat, tapi makomnya ada di sana. Yang sepuh kan ada di sebelah timur. Mulai menantu cucu ke barat, ke bawahnya ke barat timur.
Dulu katanya pergi ke undangan ke rumahnya Kiai Jalinan. Setelah nyampe ke sana dikasih langgar boleh dibawa asalkan tidak boleh digotong. Lalu sama Kiai Ageng Johor Sotik ini ada pohon ranting elang-elangan diambil, dipukulnya 3 kali terbang nyampe ke sini. Pernah diganti genteng, tidak mau. Keesokan harinya gentengnya turun, alang-alang yang di bawah itu kembali lagi ke atas. Setiap tahun ganti alang-alang. Berhubung tahun kemarin itu alang-alang yang cuma dapat sedikit, terpaksa yang bekas itu dipakai lagi. Jadi yang dipasang itu baru bekas. Udah selesai, malamnya hujan bocor. Lalu ibu saya itu bilang, sudah enggak usah pusing-pusing kamu. Kasih habis aja jatahnya. Mau cari di mana lagi? Wong alang-alangnya sudah habis. Jadi sekarang itu adalah habisnya di atasnya. Setelah itu Dewi Nawangwulan ini yang hamil itu udah melahirkan. Dewi Nawangwulan ini bilang sama Agung Johor Tarup, Kakang Mas, saya di belakang sedang menanak nasi. Nanti kalau apinya melorot sampean dorongin, tapi kalau tempatnya nasi tidak boleh dibuka. Berangkat Dewi Nawangwulan mencuci pakaian. Agung Johor Tarup menerima perintah masuk ke dapur. Apinya melorot didorong, tapi curiga kok tempatnya nasi itu kok tidak boleh dibuka. Dibuka sama Agung Johor Tarup, isinya cuma 3 tangkai. Ditutup. Dewi Nawangwulan sudah selesai mencuci, pulang, masuk ke dapur, dibuka tempatnya nasinya ada matang-matang. Dicari Agung Johor Tarup, setelah ketemu dimarahi, katanya, Kakang Mas, saya kan sudah bilang itu tempatnya nasi tidak boleh dibuka. Tuh liatin sekarang nasinya ada matang-matang. Mulai sekarang sampean harus banyak cari orang yang bisa numbuk padi. Setiap hari katanya numbuk padi terus menerus. Setelah itu Dewi Nawangwulan ini melihat ke belakang. Di dalam lumbung padinya cuma tinggal sedikit. Nah itu panan ketemu selendang terbang yang ditaruh di bawah padi ketan hitam, yang paling bawah sendiri. Diambil selendang terbangnya. Pergi ke Agung Johor Tarup lalu bilang, Kang Mas, dulu sampean tekad sama saya. Sekarang saya sudah waktunya kembali ke Kayangan. Putrinya bagaimana? Sudah tinggal anak. Dipakai selendang terbangnya pergi Kayangan. Bingung Agung Johor Tarup, kan nggak bisa ngerawat anak yang masih kecil, nangis terus menerus. Nggak kuat ketangisannya si kecil, Agung Johor Tarup pergi Kayangan. Setelah nyampe Kayangan, Dewi Nawangwulan itu bilang, sampian kok ngejar saya, itu anaknya tinggal dengan siapa? Saya nggak bisa ngerawat anak yang masih kecil. Kalau sampean nggak kembali ke alam kasar lagi, sudah sampean pulang. Nanti setelah nyampe ke alam kasar, sampean buat bekupon kayak tempatnya burung dara. Katanya orang Madura pecudun. Disuruh taruh di penyatiran. Pertigaan sini penyatiran. Pulang. Setelah nyampe ke alam kasar langsung buat si pecudun. Anaknya yang udah selesai. Anaknya yang nangis itu dimasukkan diem. Udah pingin ketemu diambil. Nangis lagi dimasukkan, curiga. Anak saya kalau dimasukkan kok diem. Diintip dari bawah yang menyusui kerbau putih. Agung Johor Tarup kepingin ketemu sama kerbau putih, naik ke atas pecudun. Si kerbau putih tidak ada, yang ada cuman anaknya. Diambil anaknya, dibawa ke bawah. Setelah nyampe ke bawah lalu bilang, mulai saat ini anak cucu saya 7 turunan nggak boleh makan daging sapi. Tapi bilang salah satu santri, katanya, Kung, ini bukan sapi yang menyusui, kerbau putih. Saya bilang merah tidak boleh putih, saya bilang putih tidak boleh merah. Jadi anak cucunya yang 7 turunan itu tidak boleh makan daging sapi. Begitu ceritanya. Nah, itulah tadi merupakan sejarah singkat dari pesarian Asta Ki Ageng Jagatarup yang telah disampaikan oleh juru kunci bahkan sekaligus keturunan dari Ki Ageng Jagatarup yang ke-12. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.